Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai at-ta'arud. Apa itu definisi dari ta'arud, lalu kemudian bagaimana bentuk-bentuk ta'arud itu, maka kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fit ta'arud. Pembahasan kali ini adalah mengenai at-ta'arud. At-ta'arud itu apa? At-ta'arud itu secara bahasa adalah pertentangan. Maka yang dimaksud dengan ta'arud dalam usul fikih adalah ketika terjadi dua dalil yang saling bertentangan satu sama lain. Pertentangan ini nanti akan kita lihat bagaimana bentuk-bentuknya. Imam Haramain Al-Juwaini menyatakan, "Idza ta'arada nutqani, jika saling bertentangan, apa nutqani? Dua dalil dua dalil lisan, maksudnya dua dalil khitab, yaitu Al-Quran atau Sunnah. Karena dalil-dalil selain dari nas yang dua ini, yaitu bukan ta'arud dalam nutqi nantinya. Gitu. Jadi, idza ta'arada nutqani, jika saling bertentangan apa? Dua dalil nutqi atau dua dalil naqli, ya Al-Quran atau Sunnah itu, maka fala yakhlu, maka kondisinya tidak akan terlepas. Imma ayyakuna amaini, bisa jadi dua dalil tersebut sama-sama umum, au khassaini, atau sama-sama khusus, au ahaduhuma aman wal akharu khassan, atau salah satu di antara kedua itu am dan salah satunya lagi khas, au kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin, atau setiap satu di antara dua itu aman min wajhin, jadi dari satu sisinya ada sisi umumnya, tapi dari sisi lain ada sisi khususnya, gitu. Jadi dalam ta'arud di sini Imam Haramain Al-Juwaini yang kemudian dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli menuliskan setidaknya ada 4 bentuk ta'arud, 4 bentuk pertentangan antara dalil-dalil, baik dalil Al-Quran maupun dalil Sunnah. Yang pertama, jika dua dalil tersebut sama-sama umum. Yang kedua, jika dua dalil itu sama-sama khusus. Yang ketiga, jika dua dalil tersebut yang satu umum, yang satu khusus. Lalu kemudian yang terakhir adalah jika masing-masing dalil tersebut ada sisi umumnya dan ada sisi khususnya. Gitu. Maka bagaimana bentuknya dan bagaimana penjelasannya? Fa in kana amaini, jika dua-duanya adalah amaini, dua-duanya adalah umum, maka akan dilihat terlebih dahulu. Fa in amkanal jam'u, kalau misalkan dimungkinkan untuk dikompromikan, dikumpulkan antara kedua dalil tersebut, maka jumi'a, maka dua dalil tersebut digabungkan saja. Digabungkan saja hukumnya, dikompromikan kedua-duanya. Jadi, bihamli kullin minhuma ala halin. Dengan menjadikan setiap dalil tersebut ya umum pada wilayahnya yang dibahas oleh dia. Contohnya, misaluhu hadisu syarrus syuhudil ladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Syarrus syuhud, saksi yang paling buruk itu adalah alladzi yashhadu, yang bersaksi di hadapan pengadilan qabla ayyustashhad, sebelum dia dimintai untuk bersaksi. Namun ternyata dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, khairus syuhudi alladzi yashhadu qabla ayyustashhad. Sebaik-baiknya saksi itu adalah yang bersaksi sebelum ia diminta. Dua dalil ini itu kan saling bertentangan. Yang satu bilangnya syarru syuhud gitu.
saksi yang paling jelek. Lalu kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan khairul syuhud, saksi yang paling baik. Jadi yang benar yang mana ini? Rasul bilang, yang hadis pertama bilang saksi yang paling jelek adalah yang bersaksi sebelum diminta. Tapi yang kedua Rasul menyatakan saksi yang paling baik adalah saksi yang bersaksi sebelum diminta. Jadi kasusnya sama, yaitu bersaksi sebelum diminta. Namun ternyata ada dua dalil yang berbeda. Yang pertama menyebutkan bahwasanya orang yang bersaksi sebelum diminta itu adalah syarru syuhud, itu adalah saksi yang paling jelek. Tapi ternyata dalam hadis lain dinyatakan itu khairu syuhud, itu saksi yang paling baik. Nah, bagaimana, apakah bisa dua dalil ini yang sama-sama bertentangan dan sama-sama umum itu bisa digabungkan? Maka fahumilal awwalu ala ma idza kana man lahu syahadatu aliman biha. Maka hadis yang pertama yang syarru syuhud ini fahumila itu diarahkan maknanya kepada apa? Ala ma idza kana man lahu syahadatu aliman biha, yaitu kepada makna bahwasannya dalam kondisi ketika man lahu syahadah, yaitu si penuntut itu mengetahui tentang kesaksian orang ini. Gitu. Jadi si penuntut itu sudah tahu, karena dia sudah punya saksi, sehingga saksi itu nanti posisinya akan menjadi pendukung argumentasinya dia. Gitu. Maka karena dia hanya sebagai pendukung, berarti dia harus menunggu izin dulu. Kalau dia diizinkan baru dia berbicara. Kalau tidak, ya sudah tidak. Gitu. Nah, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan wa khairu syuhudil ladzi yashhadu qabla ayyustashhad? Nah, wasani, yang kedua yang di atas ini yang khairu syuhud itu diarahkan maknanya kepada idza lam yakun aliman biha, yaitu jika si penuntut itu tidak tahu bahwasannya ada saksi pada saat itu. Atau dalam kondisi itu, dalam kejadian itu tidak diketahui ada saksi yang bisa yang menyaksikan kejadian tersebut. Ternyata ada, tapi orang-orang nggak tahu kalau misalkan dia itu bisa, kalau dia itu menyaksikan kejadian tersebut gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan saksi yang baik itu adalah ketika orang-orang nggak tahu kalau misalkan dia itu menyaksikan kejadian tersebut, lalu dia mengajukan dirinya sendiri. Saya menjadi saksi, saya menyaksikan kejadian tersebut. Nah, itu baru khairu syuhud. Jadi, perbedaan antara syarru syuhud dengan khairu syuhud yaitu perbedaan konteks. Konteks ketika orang sudah tahu bahwasanya dia itu menjadi saksi, ya berarti dia harus menunggu izin dari penuntut atau dari hakim. Tapi kalau misalkan yang kedua dalam kondisi ketika tidak diketahui ada saksi atau tidak, nah maka dialah yang kemudian menawarkan diri untuk menjadi saksi karena dia sudah menyaksikan perkara yang sedang dibahas itu. Nah gitu. Wasani, nah yang kedua yang khairu syuhud ini itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi kalimat seperti ini. Ala ukhbirukum bi khairi syuhud. Tidakkah kalian ingin saya menjelaskan kepada kalian siapa itu saksi yang paling baik? Yaitu alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyas alaha. Qabla ayyus alaha. Yaitu orang yang datang dengan kesaksian dia sebelum dia dimintai untuk menjadi saksi untuk perkara tersebut. Itu. Lalu kemudian wal awwalu, nah hadis yang pertama syarru syuhud itu muttafaqun ala ma'nahu fi hadisi. Nah, itu maknanya sesuai dengan apa yang berada di dalam hadis yang ini, yaitu khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang berada dalam zaman saya, tsummal ladzi yalunahu, lalu kemudian adalah orang-orang yang hidup pada masa berikutnya dan juga berikutnya. Hadis ini adalah hadis yang panjang, maka beliau potong di situ
dan beliau meneruskan ila qaulihi sampai perkataan dalam hadis ini, summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ayyastashhadu, sampai datang suatu kaum yang mana mereka itu bersaksi sebelum mereka dimintai untuk bersaksi. Nah, kalimat ini meskipun terlihatnya kalimat biasa saja, tapi itu adalah kalimat zam, kalimat celaan. Jadi dalam konteks hadis tersebut, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini ketika mereka bersaksi sebelum dimintai, nah itu berarti ya menunjukkan bahwasanya mereka adalah yang terburuk gitu. Nah, itu adalah in amkanal jam'u bainahuma, ketika dua dalil yang saling bertentangan itu bisa digabungkan antara keduanya. Fa in lam yumkinul jam'u bainahuma, lalu bagaimana jika dua-duanya itu nggak bisa digabung, nggak bisa disatukan, nggak bisa dikompromikan? Maka yutawaqqafu fiha in lam yu'laman nasikh. Nah, jadi jika diketahui ternyata ada nasikhnya, maka yutawaqqafu fiha. Kalau nggak diketahui ada nasikh untuk ayat atau untuk dalil ini, mana yang nasikh, mana yang mansukh, nggak ketahuan mana yang duluan, mana yang belakangan, maka yutawaqqaf. Maka statusnya yutawaqqaf, diberhentikan dulu, tidak dibahas lebih jauh. Nah, itu. Ai ila ayyazharo murajjihu ahadihima, yaitu sampai datang murajjih, sampai datang yang merojihkan, yang mengunggulkan, sampai datang argumentasi yang bisa mengunggulkan satu pendapat dari dua pendapat ini, satu dalil dari dua dalil ini gitu. Nah, contohnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, au ma malakat aimanuhum, yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 24. Kalau kita lihat konteks dari ayat 24 itu kan wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aimanukum. Dan pokoknya dihalalkan atas kalian, kepada kalian, wal muhsanatu minan nisa, wanita-wanita yang menjaga diri mereka. Tuh. Illa ma malakat aimanukum, kecuali selir-selir kalian. Itu ma malakat aimanukum. Nah, namun wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang datang sebelumnya, yaitu pada ayat 23. Ketika Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa ruba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kemudian wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, terus wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Surat An-Nisa ayat 23 ini kan menyatakan maksudnya wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, maksudnya janganlah kalian mengumpulkan dua orang istri di bawah satu orang suami, illa ma qad salaf, kecuali jika itu sudah pernah dilakukan, illa ma qad salaf, kecuali yang udah terjadi di masa lalu, ya udah itu udah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat fal awwalu, ayat yang pertama ini yujawwizu jam al-ukhtaini bimilkil yamin. Ayat yang pertama ini yang au malakat aimanukum itu seolah-olah membolehkan untuk mengumpulkan dua orang istri, ya dua orang wanita yang bersaudara, adik kakak, itu bimilkil yamin, untuk milkul yamin. Kalau untuk nikah nggak boleh, tapi untuk milkul yamin boleh. Nah, wasani yuharrimu dzalika, sedangkan ayat yang kedua ini dilarang, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, itu dilarang. Maka
farujjihat tahrimu li'annahu ahwat. Maka diunggulkanlah pendapat yang menyatakan tahrim karena itu lebih hati-hati. Nah, ini kalau misalkan in lam yu'lamat tarikh. Fa in ulimat tarikh, kalau misalkan tarikhnya, sejarahnya, waktu turunnya itu diketahui, maka yansakhul mutaqaddimul mutaakhir. Maka yang datang belakangan itu menghapus apa yang sudah datang duluan. Kama fi ayatai iddatil wafah, sebagaimana dalam ayat tentang iddah mutawaffah, lalu kemudian wa ayatul musabarah, dan juga ayat tentang bersabar dalam peperangan yang sudah dibahas pada pembahasan mengenai nasakh minggu yang lalu. Kan waqad taqaddamatil arba'. Nah, yang 4 itu dua ayat yaitu ayat iddatul wafat, iddah orang wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya, dan juga ayat musabarah, ayat untuk bersabar dalam peperangan. Nah, 4 ayat kan berarti itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Faqad taqaddamatil arba'u. Jadi yang 4 itu sudah dibahas gitu. Nah, ini kalau dua-duanya amaini. Lalu kemudian sekarang wakadha in kana khossaini, kalau misalkan dua dalil yang saling bertentangan itu adalah dua dalil khos. Hai, fa in amkanal jam'u bainahuma jumi'a. Kalau misalkan bisa dikumpulkan, bisa dikomparasikan, bisa diformulasikan, digabungkan menjadi satu, ya kan? Fa in amkanal jam'u bainahuma jumi'a, maka dia boleh maka dia boleh menggabungkan dua dalil yang saling bertentangan tadi. Contohnya, kama fi hadisi annahu tawaddo'a wa ghassala rijlaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wudu lalu kemudian membasuh kakinya. Wa hadza masyhurun fi sahihain, dan hadis ini masyhur berada di dalam kitab sahihain, sahih Muslim dan sahih Bukhari. Wa ghairihima, dan juga dalam kitab-kitab hadis selain Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian hadis yang kedua yaitu wa hadits annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa rasyal ma'a ala qadamayhi wa huma fin na'laini. Hadis yang kedua bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, beliau wudu, wa rasyal ma', dan menyiramkan air ala qadamayhi, kepada dua kakinya, wa huma fin na'laini, dan dua kaki tersebut berada di dalam sendal. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan kakinya dan saat itu Rasul menggunakan sendal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Baihaqi wa ghairihima, dan juga imam yang lain. Maka fajumi'a bainahuma, maka dikumpulkan, disatukan di antara dua hadis tersebut, bi anna ar-rasya fi halit tajdid, bi anna ar-rasya fi halit tajdid, bahwasanya menyiramkan air itu tanpa harus mencuci, tanpa harus digosok-gosok gitu, tanpa harus disempurnakan, itu adalah untuk dalam kondisi tajdid, mengulangi wudu. Orang yang belum batal wudunya, terus kemudian dia wudu lagi. Nah, lima fi ba'dit turuqi, karena ada hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalur, anna hadza, bahwasanya hadza yang ini itu rasyallah ini, hadza wudu'u man lam yuhdits, ini adalah wudu orang yang belum memiliki hadas. Itu. Nah, ini adalah jika hadis atau dua dalil itu dua-duanya dalil khusus dan amkanal jam, dan mungkin untuk dikompromikan antara dua dalil tersebut. Lalu kemudian wa in lam yakunil jam'u bainahuma, kalau misalkan tidak bisa dikumpulkan, disatukan dua hadis tersebut, jadi informasinya nggak bisa digabungin,
Walam yu'lam tarikh, dan tidak diketahui waktunya, tidak diketahui kapan turunnya, maka hukumnya yutawaqqafu fiha ila zuhuri murajjihin li ahadihima. Maka yutawaqqaf, maka tawakuf, tidak dilanjutkan. Ila zuhuri murajjihin li ahadihima, sampai datang murajjih, suatu hal yang bisa menjadi pertimbangan agar yang satu lebih kuat daripada yang lain. Misaluhu, contohnya adalah seperti maja'a annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Contohnya seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, amma yahillu lirrajul, tentang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki, min imra'atihi, dari istrinya, wahia haidun, saat istrinya itu dalam kondisi haid. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma fawqal izari, yang halal bagi dia itu adalah yang di atas izar. Maksudnya ya ininya ditutup pakai kain, ya berarti atasnya gitu. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Namun ternyata ada hadis lain, waja'a annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam riwayat lain dinyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah, ay al-wad. Isna'u, buatlah, kulla syai'in, segala sesuatu tersalah kalian, illa nikah, kecuali nikah, maksudnya ay al-wad'u, atau berhubungan seksual. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Muslim. Ya karena dia masih haid. Nah, jadi ini kan di sini isna'u kulla syai'in illa nikah, maksudnya nikah ini al-wad'u, yaitu hubungan seksual. Nah, wa min jumlatihi, dan di antara bentuk al-wad'u ini, wa min jumlatihi, di antara bentuknya adalah al-wad'u fi ma fawqal izar. Jadi berhubungan seksual dengan apa yang ada di atas dari izar itu. Maka ini fata'arada fihi. Maka dua dalil ini saling bertentangan, karena di dalil yang pertama dinyatakan boleh ma fawqal izar. Yang kedua ini umum, al-wad'u ini umum, bisa di bawah izar atau di atas izar. Karena ini umum, maka berlakunya secara umum, berarti fawqal izar juga dilarang. Di sini dibolehin, di sini dilarang. Lalu bagaimana? Fata'arada fi. Itu kan dua dalil itu bertentangan. Maka farujjiha atau farajjaha ba'duhum at-tahrim. Sebagian ulama merojihkan yang melarang. Kenapa? Ihtiyatan, atas dasar hati-hati. Takutnya nanti kebablasan. Mending diharamkan sekaligus aja. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama yang lain merojihkan al-hilla, merojihkan yang menghalalkan, merojihkan yang ini. Kalau tadi merojihkan yang ini. Kenapa? Li'annahul aslu fil mankuhati, karena inilah hukum asalnya pada wanita yang sudah dinikahi. Nah, gitu. Ini kalau waktunya tidak diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan. Lalu kemudian wa in ulimat tarikh, kalau waktunya diketahui, antara dua dalil yang bertentangan itu diketahui dalil pertama dan keduanya kapan dan kapan, maka nusikhul mutaqaddimu bil mutaakhiri. Nusikhul mutaqaddimu bil mutaakhiri, maka yang datang duluan dinasakh bil mutaakhir dengan dalil yang datang belakangan. Kama taqaddama fi hadisi ziyaratil qubur, sebagaimana yang sudah dibahas dalam video yang minggu lalu mengenai ziyaratil qubur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziarah kubur, namun kemudian beliau membolehkan. Dua hukum tersebut, yang satu pelarangan, yang satu pembolehan, itu datang dalam dua waktu yang berbeda. Nah, maka yang datang belakangan menghapus yang datang duluan. Itu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini.
mengenai kalau misalkan ta'arud itu bisa jadi dua dalil itu sama-sama umum dan sama-sama khusus. Pada video yang akan datang kita akan membahas mengenai dua dalil yang bertentangan jika ahaduhuma aman wal akharu khassan, atau wa kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin. Gitu. Jadi ingat-ingat, kalau kita bikin hierarki, maka yang kuning ini adalah pembagiannya 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian dari kuning ini nanti turun jadi hijau, amkanal jam'u in lam yakunil jam'. Nah, dari hijau itu nanti jadi 2, in lam yu'lam tarikh fa in ulimat tarikh. Gitu. Ini juga in kana khosso ini, terus antara 2 in kanal jam'u wa in lam yakunil jam'. Terus dari sini dibagi 2, lam yu'lam tarikh dan satu lagi in ulimat tarikh. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.